Larutan buffer itu adalah suatu larutan yang mempunyai sifat untuk mempertahankan harga pH. Jadi dengan adanya larutan ini, pH yang mungkin kita mau kontrol, nilai terendah dan nilai tertingginya, kita bisa lakukan dengan kita membuat larutan buffer ini. Kalau kita lihat nilai pH, pH itu terentang dari 0 sampai 14 dengan pH netral itu di sekitar 7. Itu pada saat kita berbicara untuk suhu 25 derajat Celcius, karena nilai KW kan sama dengan 10⁻14. Pada saat dia itu netral, berarti konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-. Padahal KW itu adalah hasil perkalian daripada H+ sama OH-. Sehingga pada saat dia itu netral, H+-nya itu sama dengan OH-, maka kita bisa tahu bahwa H+-nya itu adalah 10⁻7. Karena ini kita bisa ganti H+, ini kita bisa ganti H+, berarti H+-nya sama dengan akar daripada 10⁻14. Sehingga dari sini kita bisa tahu pH netral nilainya 7 itu hanya berlaku untuk suhu 25. Pada saat suhunya bukan 25, ya berarti pH-nya berbeda. Pada saat kita punya buffer, buffer ini ada dua sebenarnya. Nanti kita akan belajar, yaitu adalah buffer asam sama buffer basa. Buffer asam itu nilainya adalah sedikit di bawah 7. Ya, kurang lebih 5, 4 atau 6 tergantung dari konsentrasinya dia. Buffer ini lokasi untuk buffer asam. Ini lokasi untuk buffer basa. Jadi kadang-kadang tempatnya agak berhimpitan dengan hidrolisis garam. Jadi garam itu mungkin nilai pH-nya di sekitar situ atau di sekitar situ atau sedikit di bawah buffer asam. Ini garam yang bersifat asam ya, karena ada dua kan, garam ada yang bersifat asam dan garam yang bersifat basa. Ini garam yang bersifat basa atau mungkin nilai yang sama atau mungkin lebih tinggi sedikit. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau kita punya buffer asam, kalau dia ditambah dengan air, maka nggak ngefek, pH-nya nggak berubah sama sekali. Ditambahin air seberapapun banyaknya, pH-nya nggak ngefek, nggak nambah atau nggak kurang. Tapi pada saat dia itu ditambah dengan asam, ya asam semakin ke kiri kan semakin asam, semakin ke kanan kan semakin basa. Jadi pada saat dari buffer asam dia ditambahin sama asam dikit, maka pH-nya akan turun sedikit. Kalau tambahin basa itu berarti naik dikit. Ini informasi untuk yang ini. Jadi kalau kita punya buffer basa juga sama, kalau dia tambahin asam turun dikit, kalau tambahin basa berarti naik dikit kata-katanya. Jadi berubah ya berubah, cuma berubahnya nggak banyak pada saat kita tambahkan asam atau basa ke situ. Mungkin untuk gambarannya kita akan lihat sebentar tentang cara atau bukan cara, ini sebenarnya adalah pemanfaatan buffer dalam kehidupan kita sehari-hari. Buffer solutions have a wide range of uses, not only in chemistry labs, but in everyday life as well. In fact, buffers are important in many commercial household products. So how are buffers used in everyday life? Number 5. In printing industries, buffers play a key role in printing industries. pH of paper and ink must be controlled so that the ink properly penetrates the paper without smudging. Number 4. In shampoos. Buffers are used in shampoos to maintain pH slightly acidic. Shampoo contains soap, which is basic, and this can be damaging to your hair or even burn your scalp. Ouch! To counteract and to make the shampoo slightly acidic, a buffer is added. Citric acid and sodium hydroxide are two example buffers used in making shampoo. Number 3. In baby lotions. If you have a baby brother or sister, you probably noticed that mom or dad applies baby lotion to baby's bum to relieve diaper rashes. This is because baby lotion is buffered to a slightly acidic pH of 6, which blocks the growth of bacteria and helps to prevent diaper rash. Yay! Number 2. In brewing industries. To make alcoholic beverages such as beer or wine, a process called fermentation is essential. Fermentation is a process where sugars are converted into alcohols in the absence of oxygen. Manufacturers add buffer solutions before the fermentation process to regulate their pH.
This prevents the solutions from becoming too acidic and spoiling the product. Cheers! Number 1. Buffering in blood. Our blood contains buffers in order to maintain a blood pH of around 7.4. Maintaining a constant pH is essential, since pH value higher than 7.8 or lower than 6.8 can lead to death. Respiration produces carbon dioxide as a waste product. Carbon dioxide is dissolved in the blood, where it is taken up by the red blood cells and converted to carbonic acid. Carbonic acid is a weak acid. In water, it dissociates partially into hydronium ion and bicarbonate anion, which is the conjugate base. Carbonic acid and bicarbonate anion can now work as a buffer system in our blood. When an acidic substance enters the bloodstream, the bicarbonate anions neutralize the acid, forming carbonic acid and water. The equilibrium shifts to the left. This lowers the concentration of acid, preventing the pH of blood from becoming too acidic. On the other hand, when a basic substance enters the bloodstream, now the carbonic acid reacts with the base, producing bicarbonate ions and water. The equilibrium now shifts to the right. In this manner, the concentration of base is lowered from blood, preventing the pH of blood from becoming too basic. Conclusion: the pH is balanced by the presence of both a weak acid and its conjugate base, so that any excess acid or base introduced to our blood is neutralized. That's it for today. See you next time. Please subscribe and hit the like button, please. Setelah kita lihat video itu, mungkin ada gambaran sedikit tentang manfaat yang bisa timbul pada saat kita belajar tentang buffer. Buffer itu ada dua, buffer asam dan buffer basa. Buffer asam itu adalah campuran antara asam lemah dan garamnya. Jadi nyanya ini ada hubungan bahwa asam lemah dan garamnya itu mempunyai kesamaan dalam hal anion. Jadi kalau dia asamnya asam lemah tapi bukan garamnya, nggak boleh. Jadi misalnya kita punya asam lemah tertentu, H2S, terus kemudian garamnya yang dimaksud adalah NaCl. Nah ini nggak boleh karena ion negatifnya itu nggak sama. 1S, 1Cl. Jadi ini bukan buffer sebenarnya. Misalnya kita punya yang lain, H2S sama misalnya K2S. Nah ini benar, ini buffer. Ini adalah buffer asam karena ion negatifnya itu sama. Pada saat kita bicara tentang buffer basa, ya sama. Basa lemah dan garamnya, kata-katanya ini ada maksudnya. Jadi mereka mempunyai kesamaan dalam hal kation. Jadi kalau yang satu itu ion negatifnya sama, yang ini ion positifnya sama. Misalnya kita punya buffer basa tertentu, AlOH 3 kali. Terus kemudian dia mau dijodohkan dengan garamnya. Misalkan kita punya Na2SO4. Ini bukan buffer karena ion positifnya ini kan basa lemah, nggak sama dengan ion positifnya di situ. Misalnya saya punya NH4OH. Di sini kita punya NH4 2 kali SO4. Nah, ini benar karena ion positifnya sama kan? Ini sama. Berarti ini namanya adalah buffer basa. Jadi gitu caranya membedakan. Pada saat kita belajar tentang buffer ini, itu sebenarnya cara menghitung itu kalau dia sudah dalam bentuk buffer nggak terlalu susah. Jadi kita tinggal tentuin dia termasuknya adalah buffer asam atau buffer basa. Pada saat kita mau ngerjain soal, kalau kita sudah tahu bahwa dia itu termasuk adalah buffer, kita nggak terlalu susah mencarinya. Caranya adalah tinggal ditentuin dia termasuk buffer asam atau buffer basa. Buffer asam menggunakan rumus ini. Jadi Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali indeks. Indeksnya ini itu adalah jumlah daripada ion yang lemah. Ion yang lemah itu ada kalau kita bicara tentang buffer asam, ion yang lemah ini dalam hal ini adalah ion daripada kation. Kalau yang ini itu berarti adalah atau kebalik ya. Ini adalah jumlah anion, yang satunya itu adalah jumlah kation. Itu kalau indeks untuk buffer basa.
Kalau dia itu belum dalam bentuk buffer, asam ataupun basa, ya berarti kita harus ngikutin dari awal. Kalau dia adalah campuran antara asam dan basa, jadi dia ada dua kemungkinan. Kalau dia itu nggak ada sisa, berarti dia akan muncul hidrolisis. Tapi kalau dia ada sisa, dia akan lari ke jalur ini. Nah, pada saat dia sudah lari ke jalur ini, nanti sisanya dilihat lagi, kuat atau enggak. Kalau kuat, lari ke sini. Kalau lemah, sisanya lemah, berarti lari ke buffer di situ. Nah, coba kita praktek ya. Tentukanlah pH campuran, saya pakai warna yang lain aja supaya gampang nyorot-nyorotnya. Tentukanlah pH campuran daripada ini. Jadi kita harus tahu dulu ini termasuk apa. Ini termasuk asam lemah, ini termasuk garam. Nah, ada hubungan nggak? Dalam hal ini ada hubungan. Ini kan ion negatifnya kan sama kan? Berarti di sini termasuk buffer asam. Nah, kalau dia termasuk buffer asam ya enak, tinggal langsung ngerjain. Buffer asam kan rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali sama molnya asam, dalam hal ini adalah molnya H2S, dibagi sama molnya garam dalam hal ini adalah K2S, dikali sama indeks. Indeksnya itu apa? Nah, kalau K2S ini kita ionisasi K2S, ini kan ada yang lemah kan, S-nya kan lemah, berarti panahnya bolak-balik ya. Berarti ini 2K+ ditambah sama 1S2-. Nah, pengertian daripada indeks itu yang ini. Nilainya 1. Ka-nya kita tinggal substitusi Ka daripada asam yang dimaksud, karena asamnya ini adalah H2S. Berarti Ka-nya adalah Ka daripada H2S dikali mol H2S. 10 milimol dibagi sama mol K2S. Berarti tinggal dikali ya. Ini dikali ini. Berarti hasilnya adalah 2,5 dikali sama indeks. Indeksnya 1, berarti kita bisa tulis 4 kali 10⁻⁷. Sehingga kita bisa nyari pH-nya itu berapa. 7 minus logaritma 4. Jadi kalau misalkan dia itu sudah buffer, nggak terlalu susah. Tadi tinggal lihat di sini ya, buffer asam ya, karena dia kan adalah campuran antara asam lemah dan garamnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu campuran antara asam dan basa? Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Jadi kalau kita ngikutin jalur asam dan basa, berarti kita harus bikin ini stoikiometri daripada reaksi, bikin mula-mula reaksi dan sisa. Nah, sekarang kita kerjain dulu. Tapi kita harus tahu hasil jadinya ya, reaksi ini itu hasilnya apa? Karena kalau nggak bisa ini ya berarti nggak bisa ngerjain. CH3COOH itu kalau kita ionisasi hasilnya adalah H+ dan CH3COO-. BaOH 2 kali itu kalau kita ionisasi seperti itu, jadi kalau misalkan dia itu bereaksi nanti akan muncul BaCH3COO 2 kali ditambah dengan air H2O. Jangan lupa disetarainnya, karena kalau misalkan koefisien penyetaraannya itu salah ya berarti kerjaan kita akan salah. Berarti di sini ada 2H2O, terus kemudian kita isi dulu mula-mula reaksi sisanya itu berapa, pakai milimol aja ya karena lebih gampang hitungnya. 100 dikali 0,1 berarti adalah 10 milimol, terus kemudian kita cari tahu BaOH 2 kali, ini adalah 2,5 milimol, terus kemudian kita cari tahu siapa yang habis bereaksi versi faktor pengali terkecil. Dari sini ke sini berarti dikali sama 5, dari sini ke sini dikali sama 2,5, kesimpulannya BaOH 2 kalinya itu habis bereaksi dan dia menjadi patokan yang lain. Ini koefisien 2, berarti di sini kita tahu 5 milimol, berarti ada sisa 5 milimol. Sementara BaCH3COO 2 kalinya itu akan muncul 5 milimol juga. Nah, sekarang kita lihat flow-nya. Pada saat kita melihat flow-nya ini, berarti kan dia ada pertanyaan, apakah ada sisa di reaksi? Dalam hal ini adalah ada. Nah, berarti dia jalurnya kan ngelewatin sini, lewat di sini. Terus kemudian ditanyain lagi pertanyaan, apakah sisanya adalah asam kuat atau basa kuat? Dalam hal ini adalah bukan, karena ini adalah asam lemah. Berarti karena dia bukan, berarti kita tinggal ngelihat jalur yang bawahnya. Dari sini, tadi kan ada pertanyaan kuat atau bukan, berarti masuk ke sini. Nah, setelah itu kan kita tinggal ngelihat dia termasuk apa. Ini kan asam lemah dan garamnya. Tahu dari mana garamnya? Karena mereka mempunyai kesamaan dalam hal anion. Ini kan mempunyai anion CH3COO, ini kan juga mempunyai anion CH3COO. Berarti kata-kata garamnya itu cocok. Dalam hal ini, campuran antara asam lemah dan garamnya ini akan muncul buffer asam dan kita tinggal melakukan perhitungan untuk buffer asam ini.
Oke, terus kemudian kita masukin buffer asam. Karena asamnya ini adalah CH3COOH, berarti Ka-nya kita tulis Ka daripada CH3COOH dikali sama mol CH3COOH yang sisa, karena dia kan sudah bereaksi sama BaOH 2 kali, dibagi sama mol garam. Dalam hal ini sebenarnya adalah mol mol BaCH3COO 2 kali dikali sama indeksnya. Indeksnya berapa? Ya berarti BaCH3COO 2 kali itu sebenarnya kita harus ionisasi. Ada yang lemah kan? Kalau dia ada yang lemah, panahnya bolak-balik ya. Berarti kan ini Ba2+ ditambah sama 2 CH3COO -. Nah, ini adalah indeksnya. Kita tinggal masukin ini ke sini. Nah, sekarang tinggal substitusi. Ka-nya tahu 18 kali 10⁻⁵, molnya asam itu adalah ini 5 milimol dibagi sama molnya garam 5 milimol juga, indeksnya adalah 2. Berarti kita tinggal ketemu H plusnya adalah 9 kali 10⁻⁵, pH-nya ngitungnya nggak terlalu susah, 5 minus logaritma 9. Contoh yang terakhir adalah kalau dia sudah dalam bentuk campuran buffer ditambahin dengan asam atau basa. Tadi kan sudah ada cerita bahwa kalau misalkan dia itu buffer, maka kalau ditambahin sama buffer asam, kalau dia tambahin asam berarti dia akan pH-nya turun dikit, kalau tambahin basa naik dikit. Nah, sekarang ini kita mau melihat apakah seperti itu. Ini adalah asam lemah, yang ini adalah garamnya. Jadi mereka adalah buffer asam. Semula sudah merupakan buffer asam. Nah, kalau kita punya campuran ini, catatannya, kalau kita punya campuran antara asam lemah dan garamnya, pengertian daripada garamnya ini pengertiannya adalah basa konjugasinya dia. Pada saat kita mau menambahkan sesuatu ke dalam campuran ini, kita mau menambahkan dengan asam juga, maka asamnya ini akan bereaksi sama yang basa konjugasi. Tapi kalau misalkan dia itu bereaksi sama basa, basanya ini akan mencari yang asam lemah ini. Jadi nambahnya itu berbeda. Nah, sekarang untuk yang soal A, saya tulis dulu. Di sini kan ada HCN, terus kemudian ada garamnya NaCN, terus kemudian di sini mau ditambahin sama HCl. Berarti kesimpulannya HCl-nya ini akan bereaksi sama NaCN karena ini adalah basa konjugasi. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung, kita tambahkan dulu pakai stoikiometri biasa, HCl ditambah sama NaCN, hasilnya adalah NaCl ditambah sama HCN. Terus kemudian kita tinggal bikin mula-mula reaksi sisanya. Berapa molnya? HCN-nya ini sama ini berarti kan 10 milimol, tulis di sebelah kanan. NaCN-nya itu berarti 5 milimol, terus kemudian HCl-nya itu berarti adalah 1 milimol. Cari tahu HCl-nya habis ya. Berarti di sini 1, ini tinggal 4. Ini mula-mula nggak ada, terus kemudian kita tinggal isi-isiin yang lain, nilainya 11. Di sini kan ada campuran lagi antara asam lemah dan garamnya. Ini kan garamnya, sementara yang ini adalah asam lemah. Jadi hitungannya sama lagi, kita menggunakan buffer asam, berarti H plus sama dengan Ka dikali sama mol asam, dalam hal ini adalah HCN, dibagi sama mol garam, dalam hal ini adalah NaCN, dikali sama indeks. Indeksnya berarti punya CN-nya, karena di sini CN-nya itu ada 1. Ka-nya tinggal disubstitusi, nilainya adalah 10⁻⁵, terus kemudian mol HCN, dalam hal ini mol HCN yang sisa ya. 11 dibagi sama NaCN, NaCN-nya itu 4, indeksnya 1. Nah, nanti kalau misalkan kita mau cari pH-nya itu nanti akan sedikit turun daripada kalau misalkan dia itu pH daripada buffer mula-mula. Nah, coba cek aja. Nah, sekarang yang B. Sama, soal semula itu adalah buffer asam, campuran antara asam lemah dan garamnya. Nah, karena dia itu ditambahin dengan CaOH 2 kali, berarti artinya CaOH 2 kali itu akan bereaksi sama HCN, dan kita kerjain. Jadi CaOH 2 kali kita tambah dengan HCN. Jangan lupa kita harus nyari tahu hasilnya apa. Hasilnya adalah CaCN2 ditambah sama H2O. Soal ini agak berbeda karena di sini penyumbang daripada indeks CN itu ada 2. Nanti saya tunjukin ya. CaOH 2 kalinya diketahui 1 milimol, hitung sendiri. HCN-nya itu adalah
10 milimol, yang di sebelah kanan mula-mula nggak ada, berarti CaOH 2 kalinya habis bereaksi, HCN-nya sisanya 9. Di sini muncul 1, di sini koefisiennya udah setara belum? Hanya ada CN-nya ada 2. Oh, sorry, ini belum setara, ini kali 2, ini kali 1. Berarti di sini ada 2, sisanya ada 8 ya. Di sini berarti 1, koefisien ini 2, berarti ini 2. Oke. Nah, di sini ada garam. Ini kan asam lemah, ini kan garamnya. Masalahnya, garamnya itu nggak cuma 1, ada 2. NaCN ini kan juga garamnya kan? Jadi, kesimpulannya, nanti pada saat kita menghitung, ini kan adalah buffer asam, berarti konsentrasi H+, sama dengan Ka daripada HCN ditambah dikali sama mol asam dibagi sama mol garam. Mol garamnya itu ada 2. Yang pertama itu punya NaCN yang ini, yang satunya itu punya CN2, mol daripada CaCN2 dikali sama indeksnya dia sendiri. Nah, kita tinggal substitusi. Ka daripada HCN-nya itu adalah 10⁻⁵, mol asamnya itu ini 8 milimol dibagi yang pertama punya NaCN. NaCN-nya itu kalau kita hitung ini berarti kan dapatnya kan 5 milimol kan tadi. 5 milimol dikali indeksnya 1 ditambah sama dari CaCN2, ini indeksnya 2 ya, jangan lupa ya. Molnya 1 dikali sama indeksnya 2. Ini itu adalah untuk indeksnya. Nah, ini tinggal dihitung berapa hasilnya. Jadi agak susah sedikit ya. Memang ini versi yang paling susah daripada soal latihan buffer. Sekarang kita latihan untuk buffer ini ya.